Selamat pagi Ibu. Pagi Pak. Bu, pagi ini saya dari Purwanto SBDSD, yaitu berasal dari UPTD SDN 016525 Urumpani, mau melakukan wawancara pengambil keputusan berdasarkan kebijakan universal Bu. Di pagi ini saya ingin memperkenalkan Ibu dulu Bu. Terima kasih kepada Bapak Dedi Purwanto SPD CGP Angkatan 10. Semoga dapat menyelesaikan pendidikan guru penggerak Angkatan 10 ini dengan baik. Saya akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Rohana SPD, Kepala Sekolah UPTD SDN 016525 Urumpane, Kecamatan Setiajanji, Kabupaten Asahan. Baik Bu, terima kasih Ibu. Oke, kita mulai aja ya Bu ya, wawancaranya ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kategori dilema etika atau rujukan moral Ibu? Dilema etika yaitu yang satu benar, yang satu juga benar. Kalau bujukan moral, yang mana yang satu bernilai benar, yang satu bernilai salah. Oh, begitu ya Bu ya. Lalu Bu, bagaimana caranya Ibu memutuskan sebuah permasalahan ketika masalah itu sama-sama benar Ibu? Pertama adalah mengidentifikasi kasus tersebut. Kedua, kita carikan beberapa solusi, lalu kita pilih solusi terbaik bagi yang punya kasus dan yang terbaik bagi yang punya lembaga. Oh, begitu ya Bu ya. Baik Ibu, berarti pertama Ibu mengidentifikasi kasus tersebut, baru yang kedua Ibu mencarikan beberapa solusi, lalu solusi yang terbaik itu Ibu berikan kepada orang yang mempunyai kasus gitu ya Bu ya. Lalu Bu, langkah-langkah atau prosedur apa Bu yang Ibu biasa lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah tersebut Bu? Jika terjadi permasalahan, pertama kita cari penyebab permasalahan apa saja. Apa dari yang punya kasus atau berhubungan dengan kasus orang lain. Baik, Kedua, Bu. mengajak diskusi atau berkolaborasi pada guru atau teman-teman sejawat. Oh gitu ya Bu ya. Berarti Ibu akan mengerjakan masalah yang pertama, yaitu Ibu mencari penyebabnya dulu, baru nanti Ibu mengajak diskusi teman-teman sejawat, guru ataupun yang lain yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut Ibu ya. Baru hal-hal apa saja Bu yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Pertama, kita ajak berdiskusi, bermusyawarah dari yang punya kasus. Apa faktor penyebabnya? Mengapa sampai terjadi begitu? Kedua, setelah mengetahui permasalahan, kita carikan solusinya yang dapat menguntungkan kedua belah pihak dan yang tidak merugikan bagi yang punya kasus. Oh baik Bu, berarti Ibu yang pertama Ibu mengajak diskusi musyawarah, baru nanti kasus faktor-faktor penyebab apa aja baru. Nah, yang kedua setelah mengetahui permasalahannya kita cari solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak gitu ya Bu ya. Lalu hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus sulit yang pernah Ibu pecahkan Bu? Kasus yang paling sulit adalah ada alumni SD 016525 ini pernah datang ke sekolah ini sore hari. Mereka mencoret-coret dinding tembok dengan tulisan yang kotor gitu. Jadi menurut saya itu merugikan pihak sekolah karena sekolahnya kotor dan tulisannya pun tidak layak untuk dibaca anak-anak
sekolah. Jadi kalau saya kasuskan, saya kasihan akan terjerat hukum. Jika tidak dikasuskan, saya takut merembet pada teman yang lain dan bisa mengikuti jejak yang tidak baik itu. Jadi pesan saya kepada seluruh guru dan juga lingkungan warga sekolah, kalau bisa lebih menjaga lagi dan memelihara kebersihan sekolah, kemudian mengawasi anak-anak kalau sedang berada di lingkungan sekolah, anak-anak itu dinasehati supaya berbuat baik. Demikian, Pak. Baik Bu, berarti dalam intisari yang sudah bisa saya simpulkan, kita sesama guru harus saling menasihati agar murid tadi supaya berkelakuan yang baik, ya Bu. Ya Bu. Lalu Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau gimana Ibu cara menyelesaikan masalah tersebut? Saya tidak ada jadwal menyelesaikan masalah dengan jadwal khusus. Saya akan menyelesaikan masalah tersebut jika itu dapat berpotensi buruk bagi lembaga dan berkolaborasi dengan para guru dalam menyelesaikan yang terbaik agar tidak ada saling dirugikan. Baik Bu, nah, sudah saya simpulkan bahwa Ibu langsung menyelesaikan masalah tersebut tanpa ada jadwal, langsung Ibu kita selesaikan agar tidak terjadi masalah yang timbul dari akibat masalah tersebut ya Bu ya. Baik Bu, lalu Bu, faktor-faktor apa saja yang selama ini yang bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus tersebut Bu? Pertama, berkolaborasi pada teman semua guru, murid dan orang tua. Kedua, kita lihat kasusnya dulu. Jika memang penting melibatkan orang tua demi kemajuan anak ya kita panggil orang tua tersebut. Baik Bu, berarti faktor-faktor yang mendukung Ibu yaitu pertama Ibu kita melakukan kolaborasi kan Bu bersama dengan teman-teman sejawat dan para guru, dan kemudian Ibu yang kedua memanggil orang tua jikalau masalah tadi sangat merugikan, bisa nanti anak tadi ke depannya menjadi anak yang lebih baik itu ya Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, apakah ada pembelajaran apa yang dapat dari cara menyelesaikan masalah ini? Pertama, kita sadar bahwa setiap manusia punya masalah dan punya kesalahan. Kedua, sebaik-baiknya manusia adalah yang mau mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Baik Bu, berarti dari Ibu semua hal ini yang pembelajaran yang kita dapat yaitu pertama kita harus sadar setiap manusia itu punya kesalahan kan Bu. Dan kedua, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mau mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Baik Bu, pertanyaannya itu yang lagi kita sudah selesai Bu ya. Pertanyaan yang sudah saya lontarkan kepada Ibu. Nah, demikianlah Bu pertanyaan wawancara saya selaku CGP Angkatan calon guru penggerak Angkatan 10 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktu untuk mendukung acara kegiatan pembelajaran saya di CGP Angkatan 10. Ucapan terima kasih dari saya kepada Ibu Kepala Sekolah. Semoga apa-apa yang sudah saya lontarkan, sudah saya wawancarai tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.